Dari teman-teman yang tidak tahu. Nah, itu bisa jadi di sini bisa Normatif. ini di sini ada salah satu dari karya saya. Oh, ini dari besi bukan dari aluminium. Oh, bos saya masih totali model ini kan saya Ini kampung Pak di pembelajaran penanganan wisata sini kita sama IP-nya. Ya ini untuk gamenya, IP-nya. Iya. Dengan perusahaan saya. Ini kami akan ujian ini. Ini pandemi. Jadi amal ibadah dan lagi awal. Nah, jadi kamu pelajaran oh gitu. Ini connect ini. Ini connect selalu ada bisa lagi, bisa langsung. Jadi kamu langsung service sana ya udah dipakai di mana? Terus sudah dipakai di terminal dari Bank Indonesia yang ini sih kurang jaya di sini. Kalau mau jelaskan mereka dengan aplikasi yang milik dari posisi itu bisa menyampaikan informasi dengan versi audio. Oh ini sudah masuk di dalam aplikasi, sudah masukkan di dalam aplikasi. Oh sudah masuk bisa di ini ya. Indonesia. Apa ini? Siapa itu sih? Andi Pak. Ini jago hosting ada. Oh jago hosting. Jago hosting. Gimana tuh cerita? Jago hosting kita provide hosting cloud, email, domain untuk membantu industri online. Website, apa namanya? Jago daftar apa? Pusatnya di mana? Domainnya? Domainnya kita ada semua Pak. .com.id. Oh, bisa semua. Kita juga jadi apa registrar apa officialnya dari Panji. Oh, semua. Iya, semua. Tapi untuk ngecek ruang kerjanya sebelum didatangkan. Nah, ceritanya adalah kita tuh melakukan PayPal. Jadi kalau mau dapatnya biasanya tanya, itu kan bisa kita ya. Udah ada yang blog ini. Bertolak atau berhasil ya Mbak. Ya. Dari situ kita membuat tools Mbak. Jadi tools ngecek ruang bersihnya berapa. Nah, dari ini kita menggunakan AI kan. Teknologi semakin maju kita juga manfaatkan. Sudah banyak penggunanya. Sudah cukup banyak alhamdulillah. Kita di angka 80 Mbak. Untuk ya datanya. Beliau ini sekarang jadi wakil ketua komitenya provinsi Jawa Timur. Nanti kita ngobrol. Ya. Ini saya ditugaskan dari Panselnas. Ya, Panselnas itu panitia seleksi nasional untuk kabupaten kota yang akan diusulkan menjadi kota kreatif UNESCO. Ya. Nah ini tugas ini tentu ada maksudnya. Ya, ini maksud tujuannya adalah mereka ini kan sebetulnya sudah memasukkan dossier, ya. Sudah presentasi dan kami ingin lihat nih fakta di lapangannya seperti apa, gitu ya. Jadi ada 4 kota sebetulnya yang sedang melakukan proses seperti ini dan ini juga nanti jadi bagian evaluasi kami. Ya. Malang layak tidak misalnya menjadi kota kreatif. Itu tujuannya. Apa yang dinilai Pak? Ya? Yang dinilai apa itu? Oke, yang dinilai itu pertama karena di dossier itu kan sudah ditulis ya oleh tim komite kerap di Malang. Nah itu kita lihat kesesuaian dengan fakta yang di lapangan. Bisa jadi setelah di lapangan saya melihat ya ini mestinya bisa masuk misalnya, kok belum dimasukkan misalnya gitu ya.
Jadi saya membantu juga ya, kalau memang mau disempurnakan, ya ini mestinya masuk gitu ya. Atau bisa juga kan yang ini harusnya nggak perlu masuk, misalnya begitu. Karena begini, UNESCO tentu melihat prioritas juga. Ya, prioritasnya misalnya isu-isu global ini kan sekarang yang sedang hangat mengenai perubahan iklim. Ya. Ada nggak kontribusi Malang untuk mengatasi isu global ini? Nah gitu, itu harus dijawab tuh tantangan itu. Gitu. Konkret ya, jadi tidak hanya ditulis, tapi di lapangannya juga harus bisa diperlihatkan. Jadi konsisten ya dengan yang ditulis dengan yang ada di lapangan. Contoh, Malang 1 dari berapa, Pak? 1 dari 4. Sebelumnya? Sebelumnya 6. Sebelumnya lagi 12. Jadi dari yang 4 ya. Iya. Yang 4 itu ada Makassar. Tapi begini, temanya berbeda. Kalau Malang ini kan mengusulnya bidang seni media. Yang Makassar itu mengenai gastronomi. Kemudian ada 2 kota lain, ya. Kota lain itu Ponorogo, sama satu lagi itu Tangerang. Ya, itu untuk kerajinan dan kesenian tradisional. Kalau Malang tadi yang dikunjungi mana aja, Pak? Mungkin Wah, tempatnya banyak nih. Tadi berkunjungan ke Candi Badut kan. Jadi Malang itu kan pada waktu presentasi ingin memperlihatkan bahwa dari masa lalu, masa kini, dan masa depan itu ada benang merahnya. Gitu kan? Jadi saya dibawa tadi ke Candi Badut. Terus kemudian muncullah yang namanya fasad ya. Fasad kan yang tampan dari bangunan ini itu kan mengambil inspirasi dari Candi Badut. Gitu. Bahkan relief-relief di sini juga sebagian juga menjadi inspirasi untuk aktivitas yang dilakukan di sini. Apa sih yang dilakukan di dalam gedung ini gitu ya. Nah sekarang kan mungkin teman-teman juga bisa lihat semua kan. Inilah yang sudah dilakukan selama ini. Nah yang penting lagi saya sampaikan adalah karena ini nanti dalam bentuk berjejaring ya. Jadi dari anggota komite anggota jejaring namanya UCCN itu, UNESCO Creative City Network itu, mereka nanti kalau sudah menjadi anggota, keuntungan yang mereka peroleh, maka akses itu kerjasama internasional itu jadi terbuka. Ya, jadi mereka bisa secara tidak langsung menjadi global lah. Ya. Nah, teman-teman di sini tentu ingin sekali seperti itu. Ya, karena di sini sumber daya manusianya banyak, ya didukung dengan pendidikannya juga banyak, sehingga sumber daya manusianya kan butuh ya untuk lapangan kerja itu kan tidak hanya di Malang. Bisa dalam skala Indonesia, kalau perlu juga bisa go global dimanapun, di negara mana yang membutuh Pak. Itu harapan kita. Hasil kunjungan di Malang seperti apa Pak setelah melihat-lihat? Ya Malang ini sebetulnya banyak ya potensinya. Ya. Hanya masalahnya kan yang penting adalah kejelian dari teman-teman di Malang ini, mana yang bisa masuk ke dalam berkas itu, sesuai permintaan di berkas. Ya, jadi kita nggak bisa mengarang itu mengisi berkas itu. Ada petunjuk pengisiannya, bahkan jumlah katanya pun karakternya ya, itu harus sesuai dengan apa yang diminta. Jadi persyaratannya memang cukup ketat, tapi ya saya mencoba memberikan penjelasan yang mungkin nanti bisa diikuti juga, mana yang mungkin perlu dilengkapi, mungkin ini nggak perlu misalnya gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Teman-teman belajar apa? Ya, terus pertanyaannya dibalik lagi. Kalau negara mereka misalnya dari uang Yusuf Forum belajar itu malah mereka bisa belajar apa di sini? Nah, itu. Jadi harus ada jawaban yang sama dengan segala kita kerjasama. Dalam posisi kita, nanti saya akan coba memahaminya bukan begini. Ada yang saya sekalian. Sebetulnya apa sih yang menjadi panduan kita bersama? Ya kan? Jadi kalau kita bangun bisnis, kan ada exit strateginya tuh. Misalnya kalau orang udah sering melakukan kolaborasi ya di sini, kemudian juga membangun produk di sini, mengisi konten kreator di sini. Oke, sekarang setelah dia berhasil, dia kan ada exit strateginya tuh. Apa tuh exit strateginya kalau orang udah berhasil? Yang kedua, karena ini permintaan UNESCO juga, apapun yang Anda kerjakan di sini, tapi tidak peduli dengan pelestarian alam, pasti juga nggak diperhatikan oleh UNESCO juga. Kawan-kawan Malang setelah dari ada total itu program kata kreatif. Kata kreatif ini adalah kota kabupaten kreatif. Ada 80 lebih kota kabupaten kreatif yang sudah memiliki identifikasi potensi daerah masing-masing. Dari 84 itu yang mengusulkan untuk masuk ke dalam UNESCO ada sekitar 12 kota kabupaten yang siap, ya kan?
dari 12 diseleksi menjadi 6, kita masuk menjadi 6 besar di tahap pertama. Terus yang kedua, ya minggu lalu, hari Senin ya, mohon maaf, Senin ini kita presentasi di Jakarta melalui Kemenparekraf. Alhamdulillah dari 6 kita menjadi 4 besar. Ya kan, yang dimana tadi udah dijelaskan, kota mana aja yang lolos menjadi 4 besar. Dan hari ini, selama 2 hari, mulai kemarin sampai hari ini, kita kedatangan dari tim Panselnas, ya kan, melalui Kemenparekraf, untuk berkunjung dan melakukan yang namanya validasi. Jadi, dossier yang kita masukkan ke submit melalui Kemenparekraf, itu divalidasi kebenarannya. Kira-kira apakah ekosistem kita itu sudah cukup siap, ya kan, melalui apa? Tentunya bisa tentang sejarah, bisa tentang budaya, terus bisa tentang impact, bisa tentang lingkungan, ya kan? Terus melakukan yang namanya inovasi dan teknologi. Nah, makanya konsen di dalam yang kita lakukan, kita masuk ke dalam simpul-simpul seperti kayu tangan. Bagaimana sebuah inovasi dan kreativitas itu ada di kampung-kampung, masuk di gang-gang itu. Tidak hanya eksklusif pelaku-pelaku startup aja, tapi juga bahkan penggerak-penggerak yang ada di dalam Pok Darwis kampung itu juga ternyata bergerak. Itu validasinya. Terus yang kedua adalah berbicara tentang masa lalu, hari ini, dan masa depan. Bagaimana pemerintah Kota Malang itu melakukan hal-hal yang terkait dengan konservasi, berbicara tentang sustainability. Kita punya satu candi, yaitu Candi Badut, yang ini adalah candi tertua di Jawa Timur, yang ini sekarang kita buat yang namanya maksiaturnya bernama Malang Creative Center. Artinya sebuah budaya itu kita lestarikan terus, ya kan, melalui salah satunya Malang Creative Center. Jadi landmark-landmark yang ada di Malang, mulai dari Kampung Warna-Warni, terus Candi Badut, terus beberapa tempat yang lain itu juga kita kunjungi. Terus kenapa kok tadi siang kita ke kawasan ekonomi khusus ya? Karena sebenarnya didorong sebuah kota itu bisa dikatakan bermanfaat atau masuk dalam kategori UNESCO itu kalau seandainya memberikan dampak manfaat kepada kota-kota lain. Makanya melalui seperti kemarin ada Plut Summit, ada 100 kota kabupaten yang datang ke sini. Terus sekarang sudah hampir 300 kota kabupaten yang berkunjung ke MCC untuk mempelajari skema permodelan yang dilakukan oleh Kota Malang. Ini menjadi satu tolak ukur bagaimana interkoneksi antara Kota Malang dengan kota-kota yang lain. Minimal itu adalah di Malang Raya. Ya makanya kita tadi walaupun Kabupaten Malang, itu inisiasi-inisiasinya adalah orang-orangnya sama. Hampir 800 orang berKTP Kota Malang yang memiliki sekarang tempat atau kantor di Malang, di kawasan ekonomi khusus Singasari. Jadi ini sebagai bentuk validasi, terutama yang kita didorong itu adalah bicara tentang kontribusi solusi untuk gap global talent. Jadi kalau seandainya yang lain itu kayak Kabupaten Jemberana seandainya, Kabupaten Jemberana komoditasnya adalah coklat atau kakao. Tapi kalau yang di Malang itu kita komoditasnya adalah sumber daya manusia. Makanya kita kepingin berkontribusi untuk internasional, yaitu melalui talent development-nya. Kurang lebih gitu.